Pemirsa, polisi Makassar mengungkap pembunuhan pegawai Dishub bermotif cinta segitiga yang diotaki oleh Kepala Satpol PP dengan menyewa 3 pembunuh bayaran. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kasus pembunuhan pegawai honorer Dishub Kota Makassar, Najamuddin Sewang, akhirnya terungkap. Polisi mengungkap otak pembunuhan ternyata Kepala Satpol PP Kota Makassar berinisial MIA. Tersangka diringkus di rumahnya di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. MIA diduga otak pembunuhan yang menyewa 3 pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Najamuddin. Polisi mengungkap motif pembunuhan karena cinta segitiga. MIA cemburu terhadap korban yang mendekati kekasihnya. Polisi juga mengungkap tersangka menyewa 3 pembunuh bayaran. Motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya, motif pribadi. Itu kan ada otak pelaku, eksekutornya, Bang. Terus yang merencanakan sampai dengan eksekutor. Eksekutornya siapa? Yang pejabatnya yang inisial apa, Dan? Kita kan masih membutuhkan uji balistik tentang senjata itu benar apa tidak. Dapat dari mana senjata itu? Ya, senjata itu benar atau tidak yang digunakan pada saat kejadian. Untuk alat bukti, Bang, apa yang disita? Alat bukti yang jelas kendaraan bermotor yang saat itu digunakan oleh pelaku, senjata api yang perlu kita uji balistik. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, Najamuddin Sewang tewas di pinggir jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Minggu 3 April lalu. Dari rekaman CCTV, korban ditembak dengan senjata revolver oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Raisa Habu, TV One mengabarkan. Bagaimana bisa Kepala Satpol PP Makassar menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa pegawai Dishub dalam urusan cinta segitiga? Kita akan tanyakan lebih dalam kepada Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Alfat. Ya. Vira. Ya. Pak Kapolres, bisa diinformasikan lagi mengenai hubungan di antara ketiga orang ini, Kepala Satpol PP, Najamuddin dan juga korban. Sebenarnya seperti apa hubungan cinta segitiga mereka ini? Baik, hubungan antara korban dengan tersangka itu adalah dulunya atasan bawahan. Dan korban itu bisa bekerja di situ karena pertolongan daripada si tersangka. Nah, di perjalanan waktu, si tersangka yang mempunyai keinginan untuk mencintai seorang wanita, ternyata atau rupanya juga dicintai juga oleh si korban, sehingga muncullah sakit hati di situ. Nah, si tersangka sudah beberapa kali mengingatkan kepada korban untuk menjauhi dan menjauhi. Namun faktanya si korban ini terus mendekati kekasih atau teman dekat daripada si tersangka. Sehingga pada tahun 2020 muncullah ide atau rencana untuk menghabisi nyawa si korban. Sampai dengan si tersangka ini mencari dukun untuk membunuh daripada si korban. Namun tidak berhasil. Nah, dari situ dia berusaha untuk mencari siapa yang kira-kira bisa menghabisi nyawa daripada korban ini. Sehingga pada tahun 2022 lewat orang dekatnya yang sudah kita jadikan tersangka juga, orang dekatnya si tersangka ini, dia berhasil menghubungi seorang yang mau melakukan pembunuhan dengan cara menembak. Pak Kapolres, ini disebutkan tersangka punya hubungan dengan seorang wanita. Tapi statusnya seperti apa? Apakah memang tersangka ini lajang atau memang sudah menikah sebelumnya? Karena kita lihat di video yang beredar seperti menggenggam tangan seorang wanita. Apakah itu istrinya atau seperti apa? Tersangka sudah mempunyai keluarga ya.
tersangka sudah mempunyai keluarga, ya namun kita juga tidak mengetahui secara pasti kenapa bisa ada orang lain di situ. Namun dalam peristiwa ini, setelah kita menerima laporan bahwa ada peristiwa penembakan, kita mulai melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi, dari alat bukti yang sudah kita temukan, kami bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa yang sudah direncanakan dari lama. Nah, dari keyakinan kami berdasarkan alat bukti, kami lakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang pertama kali kita tangkap, baru semuanya terbuka, ternyata ada tersangka-tersangka lain. Nah, sekarang ini kita sudah melakukan penahanan ada 5 tersangka. Tersangka yang pertama itu adalah otak pelaku. Tersangka yang kedua adalah orang yang bertugas mencari siapa yang mau melakukan perbuatan tersebut. Tersangka yang ketiga adalah orang yang memiliki senjata, dan tersangka keempat adalah eksekutor, sedangkan tersangka yang kelima adalah bersama-sama dengan tersangka 2 mencari siapa yang mau melakukan perbuatan tersebut. Pak Kapolres, secara singkat saja, mereka dibayar berapa ini para pembunuh bayaran? Jadi motifnya setelah kita dalami melalui keterangan-keterangan tersangka maupun saksi lain, ini karena kedekatan daerah. Jadi pelaku eksekutor ini itu satu daerah dengan otak pelaku. Nah, yang lebih menarik lagi, si otak pelaku ini punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain mau mengikuti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Ini agak menarik bagi kami. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas informasinya kepada pemirsa Kabar Petang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.